Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada pada saat ini. Kita bersyukur pada saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Itu artinya Tuhan sudah memelihara, memimpin, menyertai kita selama 12 bulan di dalam tahun ini, saudara. Dan kita bersyukur meskipun di tengah-tengah COVID-19 pada saat ini, ada banyak orang mengalami kesulitan, ada banyak orang mengalami pergumulan, namun kita bersyukur Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan memelihara kehidupan kita. Seperti janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Oleh karena itu saudara, mari saat ini kita tinggikan Tuhan, kita puji Dia, kita agungkan Dia, karena hanya Dialah yang layak menerima segala pujian, penyembahan setiap kita. Mari kita menaikkan satu pujian, maka jiwaku pun memuji Tuhan. Bersama-sama datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan, pada saat ini kami sudah berada di penghujung tahun 2020.
Kami bersyukur selama 12 bulan ini Tuhan memperhatikan kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur sepanjang tahun ini kami bisa menikmati waktu-waktu dengan Tuhan. Kami bisa menikmati perjalanan iman kami di dalam Tuhan. Meskipun selama 12 bulan ini ada suka, ada duka yang kami alami, tapi kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami untuk membentuk kami, untuk memperlengkapi kami, untuk semakin serupa dengan Tuhan. Kami bersyukur meskipun di tahun ini, tahun yang berbeda daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Ada pandemi COVID-19 di sekitar kami. Kami juga mengalami pergumulan, kami juga mengalami masalah. Namun kami bersyukur ada kekuatan, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa melalui hari-hari kami di tahun ini. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami akan melangkahkan kaki kami di tahun yang baru, tahun 2021. Dan kami percaya Tuhan yang sama, yang memelihara hidup kami di tahun ini. Dan Tuhan juga yang sama, yang akan memelihara kehidupan kami di tahun 2021 nanti. Tuhan, kami akan kembali memuji Tuhan. Kami akan kembali meninggikan Tuhan. Kiranya Tuhan yang disenangkan melalui setiap puji-pujian penyembahan kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya mengingat sebuah kutipan dari seorang teolog besar yang bernama Timothy Keller. Timothy Keller berkata dalam sebuah kutipannya, dia mengatakan seperti ini saudara. Tuhan itu memandang orang yang cemas, Tuhan itu memandang orang yang takut. Dan Tuhan itu berkata kepada orang yang cemas, berkata kepada orang yang takut, bahwa Tuhan sudah mempersembahkan yang terbaik untuk mereka. Sudah mempersembahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dicabik-cabik di atas kayu salib untuk mereka. Apakah mereka khawatir bahwa Tuhan tidak memelihara kehidupan mereka, kebutuhan mereka sehari-hari? Saudara, kutipan dari Timothy Keller ini seharusnya menegur kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kita, yaitu anaknya yang tunggal diberikan kepada kita untuk menebus kita, mengangkat kita menjadi milik kepunyaannya. Masakan Tuhan tidak akan memelihara kehidupan kita? Dan kita bersyukur sepanjang tahun ini kita mengalami pemeliharaan Tuhan, dan tahun depan pun kita juga percaya Tuhan memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita memuji Tuhan, mari kita terus mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kita menaikkan pujian, terpujilah nama Yesus. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Mari kita bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib.
Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sekarang kita katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Rahmat-Nya kekal selamanya.
Saudara, kita bersyukur untuk persembahan instrumen yang sudah dilakukan oleh CJ dan DJ, yang tentunya saya percaya itu memberkati setiap kita dan menguatkan iman kita untuk kita terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan pada saat ini saudara, kita tiba waktunya akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita rindu melalui firman Tuhan yang akan kita dengar nanti melalui Muse Tommy, akan memperlengkapi setiap kita untuk kita semakin hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu pujian, Ajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sebentar lagi akan mengakhiri tahun 2020. Dan di dalam kesempatan doa Rabu malam yang terakhir, doa Rabu malam yang paling akhir di tahun 2020 ini, saudara, saya ingin mengajak kita bersama untuk mencoba untuk mereview, melihat hidup yang kita jalani, dan tentu saja berharap tahun 2021 menjadi tahun di mana kita semua boleh kemudian menjalani hari-hari dengan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama sebelum kita akan merenungi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tanpa terasa sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun ini. Ada begitu banyak kisah, ada begitu banyak peristiwa, ada begitu banyak hal yang terjadi sepanjang tahun ini. Tetapi kami sungguh memohon biarlah kisah atau peristiwa, story yang kami jalani bukan sekedar story mengenai diri kami, bukan sekedar story mengenai dunia ini, tapi biarlah kisah Tuhan menjadi kisah yang selalu dan kerap kali ada di tengah-tengah kami. Karena kami sungguh berdoa Tuhan boleh bersabda pada setiap kami, dan biarlah firman yang kami renungkan menjadi firman yang boleh menuntun kami mengakhiri tahun ini dan mengarahkan kami memasuki tahun yang baru. Mohon berkat-Mu, mohon anugerah-Mu, dan pimpinan kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada dua bagian firman Tuhan yang saya hendak bacakan di dalam konteks kita mengakhiri tahun 2020 ini. Yang pertama adalah dari Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ini satu bagian Mazmur yang terkenal, satu bagian kalimat yang Musa di dalam perjalanan hidup dia kemudian berinteraksi dengan Tuhan, dan ada satu kalimat yang indah. Ayat yang ke-12 Mazmur 90, Musa berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagian firman yang kedua dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal yang kelima ayat 15 dan ayat ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. "Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Saya akan ulangi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, kalau membaca Mazmur 90 dan Efesus pasal 5 ini, saudara, saya mendapati baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, baik Musa, baik Paulus memberikan sebuah gambaran yang sama, penegasan yang sama, penegasan yang penting berkaitan dengan realitas hari yang kemudian kita jalani. Kalau Musa berkata Mazmur 90 ayat 12, "Pergunakanlah, ajarlah kami menghitung hari kami dengan baik, dengan bijaksana." Ajarlah kami menghitung hari. Kata yang dipakai adalah menghitung hari. Maka Paulus dalam Efesus pasal 5 berbicara mengenai biarlah kami boleh mempergunakan waktu yang ada. Biarlah engkau boleh memperhatikan hidupmu dengan seksama. Jadi menghitung hari dengan pergunakanlah waktu yang ada, dengan memperhatikan hidupmu dengan seksama adalah esensi yang sama. Di mana baik Musa, baik Paulus memberikan penekanan. Ingat, hari yang kita lewati bukan sekedar hari kalender yang lewat, di mana sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Tetapi ketika engkau dan saya melewati hari kalender tersebut, maka di dalam hari kalender tersebut, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 dan seterusnya, Januari, Februari, Maret dan seterusnya hingga Desember, setelah maka hari kalender yang kita lewati adalah hari yang kita harus perhatikan dengan baik. Kita harus menghitung dengan baik. Apa yang perlu kita hitung? Apa yang perlu kita perhatikan? Apakah sekedar karena sebuah tanggal yang lewat? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Kalau kita melihat baik dalam Mazmur 90 maupun Efesus 5,
maka baik Musa maupun Paulus mengkaitkan dengan sebuah realitas yang penting. Kalau Musa berkata, ajarlah kami menghitung hari agar kami beroleh hati yang bijaksana. Maka Paulus berkata, jangan kamu seperti orang bebal, tapi biarlah seperti orang arif di dalam engkau mempergunakan hari-hari tersebut. Baik orang arif, baik hati yang bijaksana adalah poin yang sama, yaitu berbicara mengenai sebuah realitas. Waktu bukan sekedar tanggalan, tapi di dalam waktu yang adalah kalender, yang adalah tanggalan tersebut, kita berinteraksi dan kita boleh mengenal Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan hadirat Tuhan itu. Kita boleh memperoleh hati yang bijaksana, kita boleh menjadi semakin orang arif. Soalnya kalau kita kemudian melihat lebih jauh di dalam Alkitab, ketika bicara mengenai biarlah kita menghitung hari agar memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka hati yang takut akan Tuhan, hati yang bijaksana, hati yang arif, maka realitas takut akan Tuhan atau kata yang dipakai takut akan Tuhan ini adalah kata yang cukup familiar atau cukup sering di dalam Perjanjian Lama khususnya. Dikatakan permulaan hikmat itu dimulai dengan realitas takut akan Tuhan. Hikmat itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki takut akan Tuhan. Nah saudara, sayangnya wording atau pengkalimatan daripada kita dalam bahasa Indonesia ketika bicara mengenai takut akan Tuhan, maka saudara, kita kerap kali memiliki sebuah konteks atau memiliki sebuah pemahaman yang cenderung negatif. Jadi kalau bicara mengenai takut, maka takut itu kerap kali dikaitkan dengan ya saya buat salah, saya ketahuan, lalu saya takut. Jadi takut itu berkaitan dengan sebuah perasaan bersalah, ketahuan, dan tentu saja ada konsekuensi daripada ketakutan tersebut. Nah saudara, menarik sekali di dalam Alkitab kalau kita melihat baik Perjanjian Lama baik Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama menggunakan kata yare atau kadang-kala kata yirah, ya, dan di dalam bahasa Yunani bicara mengenai kata phobos. Maka saudara, di dalam vocab yang dipakai baik dalam bahasa Ibrani khususnya, karena memang akarnya dalam bahasa Ibrani daripada fear of the Lord, takut akan Tuhan tersebut, maka saudara, kata ini tidak sekedar dimengerti sebagai sebuah kata fear, takut, tapi kata ini juga dimengerti dalam konteks kata respect, ya, kata respect. Jadi mungkin saya akan sederhana menjelaskan seperti ini dengan pengalaman yang saya pribadi merasakan ini pengalaman yang sangat baik bagi saya, dan saya memahami poin daripada takut akan Tuhan itu lebih sangat clear. Saudara, saya dibesarkan cenderung oleh single parent, yaitu oleh mama saya. Papa saya meninggal ketika saya berumur sekitar 2-3 tahun, dan mama saya itu harus berjuang untuk hidup, untuk menafkahi saya dan koko saya, kedua anaknya. Nah saudara, karena saya anak yang paling kecil, saudara, maka saya itu tidur ketika kecil itu di kamar itu bareng mama, begitu. Ya, jadi saudara, saya itu ya waktu saya masih kecil memang saya tidak terlalu mengerti dengan begitu amat baik, tetapi dalam alam unconscious, dalam ketidaksadaran itu saya berinteraksi dan saya tahu, saya menyadari satu hal, seberapa jauh bagaimana mama berjuang untuk bangun pagi-pagi, untuk melakukan beragam aktiviti, untuk dalam kondisi sebagai single parent untuk menafkahi keluarga, untuk supaya hidup anak-anaknya punya masa depan yang baik. Saudara, dan saya masih ingat sekali satu ketika saya sudah menjadi hamba Tuhan, sudah pendeta, saudara, waktu mama ketika tinggal bareng, ketika saya diranjang bareng dengan dia, saya sempat cerita pada dia, mama, saya masih ingat ya, jadi dulu itu, ya saya tidak ingat saya umur berapa, tapi pengalaman yang saya ingat adalah waktu itu ya, saya tahu mama itu pagi-pagi benar, karena itu masih gelap ya, masih gelap benar, mama itu udah bangun dan ada suara burung hantu begitu. Ya, saya ingat suara burung hantunya, dan saya tahu mama saya sudah bangun. Suara masih ada suara burung hantu seperti itu, dan mama saya udah bangun dan harus bekerja.
Nah, saudara, dalam pengalaman hidup saya tahu mama saya itu berjuang mengorbankan segala hidupnya untuk anaknya, untuk anak-anaknya, untuk mengasihi anak-anak, untuk masa depan anak-anaknya. Nah, pengalaman kasih daripada orang tua tersebut membuat saya kemudian dalam sepanjang hidup saya itu sangat respect, sangat takut dalam tanda petik dengan mama saya. Nah, rasa takut ini adalah takut yang dikaitkan dengan respect, di mana saya, kalau mama saya berkata sesuatu, saya cenderung akan ikutin. Ya, ada satu kata yang saya biasa pakai itu, oe mama. Ya, di sini ini saya di sini mama, saya akan melakukannya. Nah, saudara, ketika dengar kata itu atau ketika dengan mama selalu meminta sesuatu, maka saya akan berkata, oe mama, oke, saya akan jalan. Dan saudara, bahkan saya masih ingat ketika saya mempropose istri saya cuma berkata kepada dia, yang pertama adalah saya minta kamu mengasihi Tuhan, yang kedua adalah please kamu mengasihi mama saya. Ya, akhirnya saya tambahin juga harus mengasihi saya. Kalau nggak mengasihi saya, silakan, bukan? Nah, tetapi saudara, poinnya adalah begini. Pengalaman dengan mama itu membuat saya mungkin akan mengganti dengan kata bukan takut, tapi segan. Ya, bukan takut, tapi segan. Saya segan untuk menolak mama saya. Saya segan untuk tidak melakukan apa yang mama saya mau. Saya segan untuk tidak memberikan yang terbaik untuk mama saya. Itulah sebabnya dalam hidup saya berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi mama saya. Karena saya mengasihi dia, saya melihat pengorbanan dia, cintanya itu begitu kuat membuat hidup saya sungguh mencintai dia. Nah, kata fear of the Lord adalah sebuah kata yang membawa kita untuk lebih mencintai Tuhan. Jadi baik Musa, baik Paulus berkata begini, kamu harus menjalani hari, menghitung hari kamu sedemikian supaya apa? Kamu semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin segan dengan Tuhan. Saudara, ada satu kisah. Jadi saudara, kalau membaca di dalam Alkitab, ya, di dalam Alkitab ada kisah mengenai anak yang bungsu dan anak yang sulung. Saudara, kita itu kerap kali kisah anak bungsu, anak sulung kita fokus kepada Lukas 15, dan that's right, itu betul sekali, karena itu kisah yang sangat indah sekali. Tapi ketika Yesus memberikan perumpamaan mengenai anak, ternyata bukan hanya kisah Lukas 15. Ada satu kisah yang saya senang dan ini sangat tepat berkaitan dengan tema kita menghitung hari dan berkaitan dengan kita memiliki hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, fear of the Lord tadi, yaitu kisah yang tercatat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Nah, saudara, kalau saudara melihat dalam Matius 21 ayat 28 sampai 32, judulnya itu adalah perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan tentang dua orang anak. Jadi, Yesus mengisahkan. Yesus berkata begini, ada seorang ayah yang kemudian memanggil kedua orang anaknya, dan dia berkata kepada anak-anaknya begini. Pertama dia berkata kepada anaknya yang sulung, dia berkata, anakku, pergilah dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Mereka berkata ayat 29, jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Itu anak yang sulung. Lalu ayah itu memanggil anak yang kedua dan berkata kepadanya hal yang sama. Dan anak yang kedua itu menjawab ini, aku tidak mau ayah, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Nah, saudara, kisah mengenai anak yang sulung dan anak yang bungsu ini, anak yang kedua ini, ketika papanya suruh pergi, dia nggak mau pergi. Ya, tentu saja ada beragam alasan. Entah dia punya agenda sendiri, dia punya rencana sendiri, ada beragam hal. Dia tidak mau pergi. Tapi ketika dia berontak, dia tidak mau pergi, dia kemudian dikatakan menyesal. Kenapa dia menyesal? Jawabannya adalah karena dia pikir gitu. Ini papa yang sayang saya, papa yang pelihara saya, papa yang take care terhadap saya. Masakan papa yang sayang saya itu kemudian papa minggat.
lalu saya tidak melakukan. Masa Papa yang sayang saya minta, lalu saya berkata, wah, nggak bisa. Saya punya agenda sendiri. Saya mau melakukan apa yang saya mau. Anak ini sudah terlanjur berkata, enggak, saya nggak mau. Tapi anak ini sampai pada sebuah kesadaran, masa sih? Masa benar sih sama papa seperti ini? Akhirnya dia kemudian pergi. Saudara, disitulah fear of the Lord. Fear of the Lord akan berhadapan dengan ketegangan akan kehendak Bapa dan kehendak saya. Akan berhadapan dengan keinginan Papa dan keinginan saya. Akan berhadapan dengan Papa mau A tapi saya mau B. Tapi fear of the Lord akan sampai kepada, masakan saya mengecewakan Anda? Masakan saya mengecewakan dia? Masakan saya menyakiti hati dia? Masakan saya tidak mau ikut dia? Saudara, disitulah yang Musa hendak katakan dan juga Paulus. Saya berharap di dalam akhir tahun ini, ketika berbicara dan ajarlah kami menghitung hari, maka kita menghitung hari sambil berpikir, benarkah saya lebih cinta Tuhan? Benarkah saya lebih mengasihinya? Benarkah saya lebih mengasihi? Dan cinta Tuhan itu, cinta yang akan membuat saya mengenyampingkan keinginan pribadi. Tapi keinginan Allah saya akan lakukan. Ada keinginan pribadi, ada proses saya melawan, tapi saya akan tinggalkan karena saya ingin lebih mengasihi dia. Kisah mengenai dua anak dalam Matius 21 adalah kisah yang menggambarkan apa artinya fear of the Lord. Apa artinya menghitung hari membuat kita lebih mengasihi dia. Dan itu akan berdampak kepada hidup pribadi kita yang mau berubah. Dan itu akan berdampak kepada hidup komunal kita. Ketika kita dengan sesama, dengan keluarga, dengan teman-teman di gereja. Apakah saudara sulit mengasihi temanmu, mengasihi suamimu, mengasihi pasanganmu? Apakah engkau dikecewakan oleh orang-orang sekelilingmu, oleh rekan sepelayanmu, oleh keluargamu, bahkan oleh hamba Tuhan? Apakah hidupmu mengalami dengan beragam kekecewaan rohani? Saudara, that's okay. Tetapi saya berkata, kalau engkau menyadari Tuhan yang bersama dengan engkau, Tuhan yang menginginkan engkau dan saya untuk mengasihi, bahkan mengasihi seorang musuh, masakan kita tidak mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Saudara, saya sungguh berharap akhir tahun ini, tahun 2020, kita tidak sekedar menghitung hari kita berkaitan dengan permasalahan COVID. By the way, kalau saudara dan saya bisa sampai pada hari ini, itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kalau Tuhan masih memberikan hidup, ada orang-orang yang kita kenal, kita tahu, bahkan orang yang kita cintai, dia tidak bisa melewati tahun ini, entah karena COVID atau apapun juga. Tapi kalau Tuhan masih berikan hidup pada engkau dan saya, maka dengarlah suara Tuhan yang berkata, hitunglah hari, pergunakanlah hari itu, dan biarlah engkau semakin punya hati yang takut akan Allah, hati yang segan terhadap cinta Tuhan. Karena itu dalam kesempatan akhir tahun ini saya ingin kita mengakhirinya dengan pertama, saudara, saya ingin kita coba mengambil waktu untuk mengintrospeksi diri. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu? Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu yang membuat engkau sulit? Engkau mungkin seperti anak yang bungsu tadi. Tuhan berkata, engkau harus mengasihi si A, si B. Engkau berkata, enggak Tuhan, si A, si B itu mengecewakan saya. Si A, si B karakter seperti itu. Enough Tuhan, enough. No, Tuhan tidak pernah berkata enough untuk mengasihi. Tuhan mau. Karena saya dan saudara mungkin terhadap orang yang sulit engkau kasihi.
pada tahun ini engkau berkata, Tuhan, jujur saya masih sulit, tapi saya mau belajar berdoa malam ini. Berikan hati yang mengasihi Tuhan, dan hati yang mengasihi Tuhan saya ekspresi dalam mengasihi orang lain. Atau mungkin di dalam tahun ini kau berhadapan dengan masalah finansial dan yang begitu sulit. Dan engkau berpikir, Tuhan, jangan pernah berpikir saya bisa beribadah, saya bisa memberi, saya bisa menolong orang lain, saya bisa melakukan hal-hal yang baik. Untuk pikir diri sendiri aja sudah sulit, bagaimana pikirkan orang lain? Saudara, ingat Tuhan tidak pernah panggil hanya untuk diri. Kita perlu pikir diri, tapi lebih daripada itu, engkau dan saya dipanggil untuk juga menjadi berkat bagi orang lain, menjadi blessing bagi orang lain. Bagi saudara-saudara yang mungkin berhadapan dengan sakit penyakit, berhadapan dengan kecewaan yang berat, saya tetap mengundang saudara. Memang gak gampang, betul, tapi kalau bisa kita sampai pada akhir tahun ini, tetap ada kesempatan hidup yang Tuhan berikan, bukan? Tetap ada kesempatan hidup, karena itu mau tidak, kita datang kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya hari yang masih Tuhan berikan adalah hari yang semakin saya mengasihi Tuhan, hari yang saya semakin mengasihi sesama saya. Hitung hari supaya kita semakin cinta Tuhan. Hitung hari supaya kita semakin berkenan di hadapan Dia. Saudara, mari saya ingin kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan. Coba ingat apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan mau. Kalaupun sulit, katakan kepada Tuhan, clear Tuhan, saya tahu Tuhan mau ini, tapi sulit Tuhan, karena itu tolong saya Tuhan, tolong saya. Mari kita mengakhiri tahun ini untuk semakin cinta Tuhan, dan kita memohon agar tahun akan datang 2021 menjadi tahun di mana kita lebih cinta Tuhan, lebih cinta Tuhan. Mari saya menjadi kita berwaktu tenang, kita akan berdoa secara pribadi, dan nanti saya akan berdoa bagi istri. Malam ini kami sungguh datang kepada Engkau kembali. Kami tidak tahu kalau Engkau saat ini melihat kami seperti apa Tuhan dapatkan. Apa kami hanya mungkin menjadi seseorang yang hanya memikirkan diri kami, atau kami juga menjadi orang yang memikirkan isi hati Tuhan dan menginginkan melakukan apa yang Tuhan mau ini.
hamba sungguh berdoa, tolong kami, Kau dengar setiap doa, setiap diri yang kami nyatakan pada Kau saat ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tolong kami, supaya kami melewati hari dan kami boleh punya hati yang semakin takut akan Tuhan. Bagaimana mungkin kami tidak sayang Tuhan? Bagaimana mungkin kami tidak mengasihi Engkau? Bagaimana mungkin kami mengecewakan Engkau? Kalau Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Kami sungguh menyesal seperti anak yang bungsu dalam Matius 21. Kami sungguh menyesal ya Tuhan, dan mohon pengampunan-Mu kalau sepanjang tahun ini mungkin kami pikir mengenai diri, bahkan kami menuntut orang lain untuk memahami kami, untuk mensupport kami, untuk mengerti kami. Tuhan, padahal jelas Tuhan, Engkau meminta kami yang justru harus mengasihi orang-orang lain, bahkan orang-orang yang sulit kami kasihi, orang-orang yang mungkin menyakiti kami, orang-orang yang mungkin berseberangan dengan kami, orang-orang yang mungkin menjengkelkan kami, membuat kami marah. Tuhan, hamba berdoa, tolong kami, supaya kami sungguh lebih bisa mengasihi. Kami sungguh lebih melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan, hamba sungguh berdoa, tolong setiap jemaat-jemaat, tolong hamba-Mu, tolong seluruh kami, para hamba-hamba Tuhan yang di gereja ini, seluruh majelis, seluruh aktivis, seluruh jemaat. Tuhan, tolong kami untuk lebih menyayangi Engkau. Tolong kami untuk lebih mengikuti apa yang Tuhan mau. Hamba sungguh berdoa, berikan hati seperti itu ya Tuhan. Berikan hati yang sungguh seperti itu dalam diri kami, sehingga kalaupun kami kebanyakan gagal pada tahun ini, Tuhan tolong tahun depan, ketika kami sebentar lagi akan mengakhiri tahun ini, tahun depan kami sungguh lebih mengasihi Engkau dan mengasihi orang-orang di sekeliling kami. Hamba berdoa memohon anugerah-Mu atas hidup kami masing-masing. Hamba berdoa memohon pertolongan Tuhan menyertai kami semua. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami. Hamba juga berdoa mereka yang banyak bergumul sepanjang tahun ini, baik dalam masalah finansial, baik dalam masalah kesehatan, baik dalam masalah relasi, baik dalam masalah apapun. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kekuatan, berikan anugerah-Mu, sehingga kami dapat tetap melangkah dan melihat hanya kepada Engkau. Hamba sungguh berdoa kepada Engkau. Dan hamba berdoa untuk tahun 2021, oh Tuhan, hamba sungguh berdoa meminta, hamba sungguh berdoa memohon, biarlah berkat Tuhan akan menyertai kami. Kasih setia Tuhan akan bersama dengan kami. Tuhan akan memimpin gereja-Mu, Tuhan akan memimpin setiap keluarga, Tuhan akan memimpin setiap pribadi, Tuhan akan memimpin setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami lakukan, hamba berdoa, Tuhan menyatakan anugerah, menyatakan berkat-Mu. Hamba sungguh berdoa, Tuhan, kami menyerahkan tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami hanya akan melangkah dengan kepercayaan Allah kami adalah Allah iman, Allah yang selalu terus-menerus menyertai kami. Buka mata rohani kami untuk bisa melihat hadirat-Mu, dan buka hati kami untuk bisa diubahkan, dijamah oleh hadirat-Mu, sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyatakan
menyatakan kasih di tengah dunia ini. Sungguh hamba berdoa, tolong kami, berkati setiap kami, pimpin setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sungguh berdoa. Amin. Amin. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan pada saat ini negara kami sedang mengalami pergumulan di tengah-tengah COVID-19 dan juga di dalam krisis ekonomi yang ada ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati kami meminta kepada Tuhan pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami memohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya pimpin baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa bekerja sama dalam menangani penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Sehingga penyebaran COVID-19 ini pada suatu saat nanti kami rindu ini bisa berhenti dan negara kami bisa kembali normal seperti sebelum pandemi ini. Kami berdoa untuk vaksin yang sudah ada pada saat ini akan disebarluaskan. Kiranya juga Tuhan pimpin segala prosesnya bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga menyerahkan untuk setiap tenaga medis yang ada di rumah sakit, yang mereka menjalankan tugas mereka untuk mengobati pasien-pasien yang kena COVID-19. Tuhan kiranya berikan mereka juga kekuatan, kesehatan, dan juga Tuhan berkati apa yang mereka lakukan, sehingga pasien-pasien yang dirawat itu bisa juga sembuh, bisa juga pulih dari COVID-19.
Ya Tuhan, kami berdoa, Tuhan kiranya pimpin pemerintah pusat, baik Presiden, Pak Jokowi dan jajarannya, maupun pemerintah daerah bisa bekerja sama untuk menangani hal ini. Kami juga bersama-sama berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, yang bergumul dalam beberapa waktu ini, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Tuhan, mungkin ada jemaat-Mu yang saat ini bergumul di tengah-tengah COVID-19, bagaimana pendapatan yang mereka dapatkan itu berkurang, berbeda sebelum pandemi ini ya Tuhan. Bahkan juga mungkin ada jemaat-Mu yang bergumul dalam pekerjaan mereka, di mana mereka mendapatkan pemotongan gaji karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan tolong setiap jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan jemaat-Mu. Engkau akan selalu bersama-sama dengan jemaat-Mu. Engkau memberikan anugerah-Mu kepada setiap jemaat-Mu untuk mereka bisa melalui masa-masa yang sulit pada saat ini. Kami menyerahkan mereka kepada tangan Tuhan. Tuhan kiranya pimpin dan sertai mereka. Dan kami juga berdoa untuk segala usaha yang mereka lakukan juga Tuhan berkati, Tuhan berkati. Dan terlebih penting Tuhan, kami berdoa kiranya setiap jemaat Tuhan, Engkau berikan hati yang menaruh sukacita di dalam Tuhan, sehingga sukacita itu selalu hadir meskipun dalam kondisi yang sulit pada saat ini. Tuhan tolong jemaat-Mu, Tuhan tolong. Dan kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Mereka mungkin ada yang dalam kelemahan tubuh saat ini berbaring di rumah sakit, dan mungkin juga ada yang kena COVID-19. Kami berdoa kepada Tuhan, pertolongan Tuhan kiranya Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Tuhan pakai tenaga medis, Tuhan pakai obat-obatan, makanan minuman yang ada untuk memberikan pemulihan dan kesehatan kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami juga mau bersama-sama berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GKI Kelapa Gading ini dalam masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Gereja kami melayani jemaat-Mu melalui online secara live streaming, baik ibadah online, baik persekutuan online. Kami memohon Tuhan campur tangan dalam pelayanan-pelayanan ini, sehingga setiap pelayanan yang dikerjakan melalui gereja ini secara online sungguh-sungguh dapat memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan untuk mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan, kami serahkan gereja ini, Tuhan kiranya pimpin, baik gembala, baik hamba Tuhan, baik majelis, Tuhan pimpin juga setiap jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Dan kiranya Tuhan pelayanan online ini selalu Tuhan pimpin, Tuhan pakai untuk menjadi berkat, baik untuk jemaat ini maupun juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mengikuti ibadah online gereja ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita sudah tiba pada saat ini di penghujung dari malam refleksi dan ibadah tutup tahun pada saat ini. Mari kita kembalikan segala pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian, segala hormat, puji syukur. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya.
sekalian, mari kita mengakhiri malam hari ini dan mengakhiri tahun ini dengan satu pengharapan kepada Tuhan. Mari kita bersama akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan ingatlah Tuhan adalah Tuhan yang akan memimpin dan menyertai engkau dan saya di tahun yang baru. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan serta kita terima berkat daripada Dia. Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu menyertai kita. Tuhan itulah yang akan memimpin engkau dan saya mengakhiri tahun ini dan menuju tahun yang akan datang. Dan biarlah engkau dan saya selalu mengingat, kalau kita boleh melewati tahun ini dengan begitu banyak pergumulan dan kita boleh sampai pada saat ini, maka ingatlah Tuhan adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Karena itu arahkanlah hatimu pada Tuhan dan ketahuilah berkat daripada Tuhan akan menyertai setiap engkau. Kasih daripada Allah Bapa, kasih yang ajaib, kasih yang selalu dan terus-menerus dipancarkan dalam kehidupan kita, serta anugerah daripada Tuhan Yesus, Tuhan yang memberikan hidupnya bagi engkau dan saya, serta penyertaan, bimbingan, pertolongan, dan tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal itu turun atas hidupmu satu persatu. Berkat Allah Tritunggal itu menyertai engkau semuanya. Berkat Allah bersama dengan engkau mulai saat ini, dan engkau akan memasuki tahun yang baru serta akan sampai selama-lamanya.